Jumpa lagi dengan saya Nio, peziarah iman dari kaki Gunung Tugel Purwokerto. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita tetap semangat meskipun hujan terus turun membasahi bumi. Tetapi biarlah hati kita tetap hangat untuk selalu berdengar-dengaran dengan Allah. Kita melanjutkan perjalanan ziarah kita untuk menguak dan mengulik kekayaan kitab Amsal. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kaya dengan rahmat dan kebajikan, kami bersyukur karena rahmat-Mu kami ada sebagaimana adanya kami. Hari ini kami kembali diperhadapkan dengan firman-Mu. Kiranya Roh Allah menuntun kami, membukakan hati dan pikiran kami agar kami mau dan mampu dituntun oleh kebenaran Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami semua siap untuk dituntun. Amin. Saudara-saudara yang berkenan baik, kita sudah sampai kepada Amsal 24. Dan hari ini kita akan merenungkan ayat yang pertama dan kedua. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Di Chungkwo, Tiongkok kuno, ada seorang petani yang miskin. Dia hanya memiliki segenggam benih semangka. Petani ini kemudian menanam benih semangka itu, dan selang beberapa waktu kemudian tumbuhlah pohon-pohon semangka. Oh, dia sangat gembira karena sebentar lagi ia sudah bisa menjual buah semangka ke pasar. Namun malang tak dapat diduga, muncullah segerombolan ternak tetangga yang cukup kaya dan menginjak-injak pohon-pohon semangka itu, sehingga rusaklah semua pohonnya. Tersisa hanya satu pohon yang masih bertahan hidup. Dia rawat yang satu itu, dia sirami dengan air, dia jaga dengan baik, dan tidak sia-sia ketekunan merawatnya. Semangka ini menjadi besar dan ia ingin menghadiahkan pada raja. Raja ini sangat gembira menerima semangka itu, dan ia banyak sekali memberikan emas kepada petani itu. Melihat petani ini mendapat hadiah emas, tetangganya, peternak yang kaya itu mulai susah. Dia mulai tidak bisa tidur, susah membincingkan matanya. Dia merasa hatinya panas dan iri, mulai mengendap-endap, menyelinap di dalam hatinya. Mula-mula menempati ruang yang kecil di pojok ruang hati. Tetapi lama-kelamaan dia membesar, memenuhi bahkan seluruh ruang hati. Dia mulai main sipua, main kalkulasi, bagaimana caranya dia mendapatkan hal yang lebih. Dia berkata dalam hatinya, si petani miskin itu baru memberikan sebuah semangka murahan kepada raja. Ia sudah memperoleh banyak sekali emas. Tentu saya dapat memberikan yang lebih baik pada raja, dan saya pasti akan bertambah kaya.
Dia ngomong begitu. Dan dia ingin sekali memberikan sesuatu pada raja. Yang jadi pikirannya adalah apa yang patut diberikan kepada raja. Uang? Ah, raja sudah kaya, pasti banyak duit. Atau emas? Emas lagi. Lebih pasti banyak emas di daftar kekayaan raja. Bingung saudara-saudara peternak ini dengan wujud pemberian yang dia pastinya lebih hebat dari si petani itu. Dan tiba-tiba dia teringat putrinya yang sedang beranjak dewasa. Ya, kenapa tidak? Tanpa pikir panjang, besoknya dia menghadap raja sambil membawa putrinya. Oh, raja sangat gembira menyambut kedatangannya. Dan kemudian dengan senang hati menerima putrinya untuk dijadikan istri. Pada saat mau pamit pulang, raja ini kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil sebuah hadiah yang menurut raja inilah hadiah yang paling baik. Apa itu? Yaitu sebuah semangka yang besar yang merupakan pemberian tetangga dia itu. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, peternak ini sangat-sangat kecewa. Dia kecele. Anak gadisnya cuma ditukar dengan buah semangka. Apa artinya ini, saudara-saudara? Alangkah bahayanya menginginkan sesuatu yang ia tidak punya hanya karena menuruti perasaan dan hati yang panas. Hanya karena iri. Orang ini adalah orang yang tidak bisa melihat orang lain senang. Dan dia senang melihat orang lain susah. Kalau orang lain naik pangkat, si iri datang ngeluh. Kok dia, bukan aku? Apa sih kelebihannya dia? Emang siapa dia itu? Susah melihat orang lain senang. Tidak terima melihat sukses yang lain. Terhina melihat rekannya jadi jawara. Sukses dalam bisnisnya. Jadi ia senang melihat orang lain susah. Temannya bangkrut, senang. Temannya setim duduk di bangku cadangan, dia gembira. Kaus tuh, kapokmu kapan? Orang lain sakit, modar kon. Itu asap dari Tuhan, itu hukuman dari Tuhan. Orang lain celaka, malah ketawa ketiwi, nyukur-nyukurin. Saudara-saudara, Bertrand Russell, seorang filsuf, peraih Nobel sastra, pernah berujar bahwa iri hati merupakan salah satu penyebab utama dari ketidakbahagiaan. Orang iri tidak hanya menyebabkan ketidakbahagiaan bagi diri sendiri, tetapi juga dia sangat berdoa. Doanya malah orang lain supaya ditimpa kemalangan. Dan celakanya, perasaan iri hati ini bukan saja merasuk orang jahat, tetapi juga merusak orang baik-baik. Kita ingat ketika pada masa pemilu, ada seorang artis senior yang berdoa dengan cara berdeklamasi, "Ya Allah, jangan sampai kami kalah. Kalau kami kalah, kami khawatir, ya Allah, tidak ada lagi yang menyembah-Mu."
Saudara-saudara sekalian, doanya menjadi doa yang sangat egois. Hanya memikirkan kemenangan dirinya dan kekalahan lawannya. Memikirkan hanya keterangkatan dirinya dan orang lain jungkir balik. Menurut psikolog, ada dua macam iri hati. Iri hati yang berbahaya dan iri hati yang lunak. Iri hati yang lunak ini, saudara-saudara, adalah iri hati yang suci. Ya, kalau melihat seorang hamba Tuhan, melihat sukses hamba Tuhan yang lain, jemaat yang membludak, kantong kolektornya menumpuk, kegiatannya sangat hidup, yang dilakukan dengan sadar, sengaja, terencana dengan baik, berkesinambungan dan terus-menerus. Bisa iri? Ya bisa. Boleh nggak? Ya boleh saja. Dia bisa menjadikan itu sebagai model atau sparring partner untuk memicu dan memacu diri agar dia juga lebih semangat di dalam pelayanan, lebih nyata di dalam karya, lalu membuat rencana yang antik dan unik yang bisa menjadi pembeda dari yang umum. Yang jikalau mungkin belum pernah ada di gereja yang sukses tadi. Visinya jelas, misinya gamblang, evaluasinya terukur. Ini tentu iri yang positif. Menjadikan model yang baik sebagai panutan, sebagai modelnya, sebagai tiruannya, tanpa ingin menghancurkan. Nah, itu iri yang suci. Nah, saudara, oleh karena itu, maka pengamsal memberikan petua, jangan iri kepada orang yang jahat. Jangan bergaul dengan mereka. Pasti yang dimaksud oleh pengamsal ini bukan iri yang lunak itu, bukan iri yang suci itu, tetapi iri yang berbahaya, iri yang jahat. Nah, bagaimana wujud iri yang berbahaya, yang jahat? Ya, antitesenya iri yang baik, iri yang suci. Dan ini bahaya. Iri yang bahaya, saudara-saudara, tidak bisa tenang melihat kotanya maju, warganya bahagia. Maka sewaktu diberi kepercayaan untuk memerintah, dia sibuk dengan membangun pencitraan. Gaya memerintahnya menjadi antitese. Semua keberhasilan pemimpin lama dihapus dengan program-program yang asal beda. Supaya orang lupa dengan pencapaian pejabat yang lama. Dan orang dibawa untuk mengingat apa yang dia kerjakan dengan yang asal beda. Padahal bukankah pejabat ini membuat program bukan supaya orang mengingat dia, tetapi programnya supaya bermanfaat bagi masyarakat banyak. Nah, diferensiasi pembeda itu tentu bagus. Tetapi motifnya bukan untuk dibanding-bandingke. Tidak sekedar disaing-saingke. Apalagi tidak bisa dibanding-bandingkan. Dioyak pun tetap orang nyandak. Beda harus murni. Oleh karena kapasitasnya yang melebihi yang ada. Ya boleh aja beda. Jadi beda bukan asal beda. Beda bukan untuk beda. Tetapi karena energi yang dia miliki itu, kapasitas yang tersedia di dalam dirinya itu lebih. Makanya dia bisa menjadi pembeda. Nah, saudara-saudara yang berkehendak baik, kita melihat bahwa iri yang bahaya itu yang jahat. Dia susah melihat orang lain senang dan bahagia melihat orang lain susah. Jadi tidak bisa gembira
Orang yang punya rasa iri yang jahat, apalagi melihat orang lain bahagia. Dia susah, nggak bisa tidur, nggak bisa memicingkan mata. Kok bisa? Orang gitu kok masih dipakai? Kalau melihat orang yang berhasil itu. Ia tidak layak. Ia tidak pantas duduk di sini. Sampai dia sendiri lupa ketidaklayakannya. Ia tidak sadar ketidakpantasannya. Di gereja, kenapa gerejanya? Kok bukan gerejaku saja? Ini susah melihat orang lain senang dan tidak bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Pengamsal menganjurkan jangan bergaul dengan mereka. Tentu saudara, maksudnya bukan sekali mengamati secara sepintas dua pintas. Tetapi setelah intens bergaul dan sudah tahu jelas kesimpulannya bahwa karakternya itu memang pengiri, maka kata pengamsal itu yang diperlakukan. Tidak usah gaul sama dia. Jangan mau bergaul dengan iri yang bahaya ini. Kenapa? Buang energi. Dan membuat kita tidak akan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih berwawasan. Pribadi yang matang, yang bijak dan bajik. Yang diproduksi oleh pikiran yang positif. Karena pikirannya negatif saja. Kata-katanya cuma nyinyir, ada nyonyor. Kalau tidak ada yang dinyinyiri, nyonyor sendiri. Di dekatnya, saudara-saudara, kalau kita berdekatan dengan orang semacam ini, energi kita ikut tersedot habis. Kita ikut capek itu. Dengan orang yang tidak pernah berpikiran baik, positif. Ya. Lama-lama kita juga menjadi bagian dari energi negatif. Nah, di dalam analisisnya yang cemerlang, pengamsal melihat dasar dan motif orang semacam ini karena hati mereka, kata pengamsal, memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Jadi hatinya busuk, sampah yang kotor. Yang dipikirkan bukan bagaimana orang lain bahagia, bagaimana orang lain sejahtera, tetapi bagaimana caranya orang itu harus jatuh. Kalau perlu membiayai demo agar supaya bisa menjatuhkan orang lain. Dan dia akan senang. Jadi rencananya pun rencana yang busuk. Maksudnya, motifnya pun tidak pernah murni. Nah, ini beda dengan orang yang memberikan energi yang positif. Membawa aura yang sehat. Kita pasti kalau ada di dekatnya, energi kita itu akan semakin kuat. Tidak habis-habisnya. Kita dekat dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang berwawasan, dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kita akan merasa terdukung, kayaknya teduh ya. Tinggal berdekatan dengan orang-orang semacam itu. Ada persoalan pun menjadi lebih enteng masalahnya. Seolah-olah tidak pernah ada jalan buntu. Dia bisa membesarkan hati kita. Karena itu, mari kita rawat cara hidup kita agar bisa memberikan energi yang positif dan bukan yang negatif. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu di perjalanan ziarah yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.